Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi. NPM saya 411811911901. Saya Parel 2 semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah penjas adaptif, yaitu keterbatasan. Orang yang punya keterbatasan. Nah, yang pertama adalah tunanetra. Terus yang kedua itu tunarungu. Yang ketiga itu tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Oke, serta saya akan menjelaskan penyebab dan bagaimana cara memberi pelajaran olahraganya. Nah, yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra itu individu yang mengalami kerusakan mata atau hambatan pada organ matanya. Nah, faktor yang terjadi untuk tunanetra yaitu terjadinya berdasarkan waktu, kecacatan, keturunan. Terus bisa jadi pada saat kandungan. Keadaan ini jadi dengan penyebab utama yaitu faktor keturunan. Misalnya terjadi perkawinan antara keluarga dekat dengan saudara, dan perkawinan antara tunanetra bisa jadi. Juga ketika di dalam kandungan terpapar virus rubella atau campak atau Jerman dan kekurangan vitamin A. Lalu cara metode pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat adalah metode bandongan. Untuk olahraga yang tepat untuk seorang penyandang tunanetra yaitu golbal. Golbal ini dimainkan oleh 2 tim atau seorang yang saling berhadapan. Cara bermainnya adalah dengan mengelilingi bola ke arah gawang lawan. Lalu lawan akan berjaga di area depan gawang untuk menghindari bola masuk yang akan menambah poin umpan. Nah, yang sekarang masuk yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran. Dia itu tidak bisa mendengar. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan yang sudah ada sejak lahir dan yang terjadi setelah lahir. Faktor yang terjadi tunarungu bawaan biasanya disebabkan oleh mutasi genetik, yaitu keturunan orang tua atau terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Nah, sedangkan yang tunarungu setelah lahir biasanya itu disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi pada kuping, telinga. Metode pembelajaran tunarungu yaitu dengan bahasa isyarat atau dengan menggunakan tubuh yang lainnya, ya seperti bermain bola bisa, terus badminton,
Yang penting cara bicara kita ke orang yang tunarungu itu harus menggunakan bahasa isyarat. Olahraga yang tepat untuk penyandang tunarungu yaitu sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Itu banyak sih kalau tunarungu. Oke, yang selanjutnya adalah tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun dari bicara normal hingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Faktor penyebab dari tunawicara dapat disebabkan saat sebelum lahir, kelahiran dan setelah kelahiran, di mana pada penyebab setelah kelahiran salah satu dapat dipicu oleh infeksi pada selaput otak. Terus faktor sentralnya adalah faktor ini meliputi kerusakan pada susunan syaraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal atau spesifik, mengalami keterbelakangan mental, autis. Terus faktor referal. Faktor ini berhubungan dengan penggunaan sensorik atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Ada lagi faktor lingkungan dan emosional. Ini faktor lingkungan dan emosional adalah bentuk dari faktor ini, misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya, yaitu mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres berat dan dapat menjadi bisu atau tidak bisa bicara. Metode pembelajaran tunawicara yaitu terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran melalui pendengaran dan dengan komunikasi manual, atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Orang yang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarnya melalui gerakan bibir. Olahraga untuk tunawicara dengan tunarungu yaitu sepak bola, basket, berenang, dan lain-lain. Banyak sih kalau tunawicara, soalnya badannya itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang, dan penglihatannya juga masih bagus. Sekarang tunagrahita atau yang dikenal dengan sebagai keterbelakangan terjadi karena otak tidak berkembang dengan benar atau mengalami cedera yang membuatnya dapat berfungsi dengan benar. Tunagrahita dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain penderita tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata dibandingkan anak normal. Faktor penyebab penderita tunagrahita yaitu keracunan merkuri atau timah, terus mengalami penyakit yang parah saat masih anak-anak seperti meningitis dan batuk regen, masalah genetik seperti kromosom yang tidak normal, terus masalah genetik
seperti tidak mendapatkan oksigen yang cukup saat dilahirkan, terus lahir prematur, terus mengonsumsi alkohol secara berlebihan ketika hamil, terus kecanduan obat-obatan terlarang. Metode pembelajaran tunagrahita yaitu metode bermain bertujuan untuk meningkatkan perkembangan inteligensi fisik, emosional, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas sehingga dapat mengenal lingkungan sekitar. Bila metode ini diterapkan di dalam kelas, dapat berupa bermain peran atau sosiodrama, di mana setiap peserta didik diberi peran dalam adegan yang terencanakan. Olahraga untuk seorang penyandang tunagrahita adalah olahraga untuk seorang penyandang tunagrahita yaitu olahraga bouche. Merupakan salah satu olahraga khusus penyandang tunagrahita. Bouche adalah olahraga reaksi yang dimainkan 2 regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam permainan menarik lainnya. Selanjutnya tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh atau cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh, berarti kekurangan organ tubuh. Faktor penyebabnya ada faktor prenatal sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh, atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan karena faktor genetik, dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal, dan hal ini disebabkan misalnya bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Metode pembelajaran bagi anak tunadaksa adalah anggota gerak tubuh yang tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, maupun gerak sendi terbatas. Ada hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk anak tunadaksa, metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi kelompok, dan praktek. Olahraga khusus untuk penyandang tunadaksa yaitu memanah. Terus olahraga yang satu ini bisa dilakukan oleh siapapun. Di samping keterbatasan fisik, ia juga punya, bahkan memanah juga diperuntukkan untuk bagi mereka yang gangguan visual. Terus ada lagi, kalau tunadaksa itu bisa berenang. Terus sekarang yang terakhir, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi, kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitar. Faktornya yaitu faktor biologi yang dapat
Jadi ketika anak mengalami keadaan kekurangan gizi, mengidap penyakit, psikotik, atau trauma, atau disfungsi pada otak. Metode pembelajaran yang dipakai guru pendamping khusus terhadap siswa tunalaras berupa metode pembelajaran pada umum, ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selain itu, teknik pembelajaran yang dipakai guru pendamping khusus dalam bimbingan atau mengajar siswa tunalaras adalah dengan pendekatan individu serta pemberian reward dan punishment. Olahraga khusus untuk penyandang tunalaras yaitu melakukan gerakan lari sambil diikat paku atau kayu di pinggang, lalu menuju satu titik yang terdapat botol yang bertujuan untuk memasukkan paku yang sudah diikat di pinggang. Nah, olahraga ini bertujuan untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan ketepatan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.